Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, sebagai pemenuhan tugas besar praktikum GKV, kami akan menjelaskan source code dan mendemonstrasikan program animasi truk 3D yang menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan library OpenGL yang kami beri judul Hogwarts Truck Interaction. Nah, sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada 3 orang anggota. Yang pertama saya, Safira Masya Hilera, dengan NIM 240606191401111. Lalu ada Imas Ayu Wardani dengan NIM 240606111200005. Dan juga ada Hendi Nur Faizal dengan NIM 24060611191300053. Oke, langsung saja kita mulai untuk menjelaskan source code yang telah kami buat. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Hendy. Silahkan Hendy. Oke. Untuk bagian yang awal, seperti biasa kita include yang dibutuhkan buat programnya. Terus di sini ada include imageloader.h. Itu ini imageloader.h sama imageloader.cpp. Itu buat ngeload texture. Terus yang beda lagi di sini ada include windows.h. Ini gunanya nanti buat include lagu di akhir-akhir. Pertama, seperti biasa kita deklarasiin dulu variabel-variabel yang akan dipakai. Kalau di sini yang paling penting tuh ada jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5. INC, ini buat sebagai penanda truk nabrak atau enggak. Ada INC 1 sama aja. Lalu ada ini underscore texture ID sama texture ID atas. Nanti untuk lebih detailnya akan jelaskan pada prosedur yang menggunakannya. Pertama, di sini kita ada juga variabel untuk pencahayaan seperti biasa. Terus ada load texture, ini dari image loader sini. Selanjutnya di void initnya ini seperti biasa semua, kecuali yang beda di sini ada image yang E-nya 1 sama image yang E-nya 2. Kalau di sini ada aspal.bmp. Aspal.bmp ini gambar aspal ya, buat gambar di lantainya nanti. Terus ini ada blue sky, gambar langit. Itu buat texture langit sama sekitarannya. Sini ada reshape seperti biasa. Sini ada orient me sama move me flat buat kamera. Selanjutnya keyboard WSAD, key E yaitu buat kamera, ini O buat terbang. Terus buat jalanin truk yang utamanya itu ada I. Nah di sini jika jalannya kurang dari 19 maka akan jalan terus. Kalau udah 19 dan seterusnya akan masuk ke else. Habis itu ada if di sini. If sini jalan 3 itu buat interaksi sama truk 1. Jadi INC sama, kalau misalnya kondisi truk 3 di antara ini koordinat X-nya, maka dia akan tertabrak yang ditandai dengan INC-nya bernilai 1. Kalau nggak ada tabrakan sama truk 3 masuk ke else lagi. Terus if sini buat tabrakan sama truk 2. Jadi kalau kondisi jalannya, jalan truk truk utamanya lebih dari 38 sama kondisi truk 2-nya di antara dua ini. Nanti INC 1 sama dengan 1. Kalau tidak memenuhi semua itu ya tetap jalan lagi. Terus ini ada, tadi kan I buat jalan maju, terus K buat jalan mundur. Lalu lanjut, kalau ini ada press key biasa buat kamera, pakai panah-panah. Terus ini release key-nya supaya nggak gerak terus, jadi kalau key-nya dilepas gerakan kamera berhenti. Terus ini ada lighting seperti biasa, nggak ada yang beda. Nah terus ini ada void box. Box ini jadi kita ngebuat dunia kita itu berada dalam suatu box, dan fungsi box ini buat ngasih texture. Kalau sini box atas, tadi texture ID atas digunainnya di sini buat texture ID atas itu nyimpan image blue sky.
Jadi di apply di sini, terus di kanan juga, belakang juga, kiri juga, depan juga. Bawahnya enggak, karena bawah kita pakai texture ID biasa yang isinya gambar aspal. Sini gambar gridnya. Di sini sebenarnya gridnya nggak dipakai, makanya diturunin y-nya jadi -1 supaya nggak nabrak sama gambar aspalnya. Selanjutnya ada grid 1. Grid 1 ini buat jalan rayanya. Ini setiap satu ini buat garis-garis putih putus yang ada di tengah-tengah jalannya. Karena jalannya panjang jadi ada banyak. Setelah itu grid 2 sama aja, kan jalannya ada 2 jalan. Lanjut lagi. Nah, sekarang ada grid 3. Grid 3 ini itu kalau diibaratin kayak box bawahnya tadi. Nah, di sini kita ngeload teksturnya, texture ID biasa yang nyimpan gambar aspal. Jadi nanti gambar bawahnya aspal. Kayak selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imas. Oke, di sini sudah ada void gedung 1. Di void gedung 1 seperti biasa ya, ini karena gedung hanya berfungsikan bentuknya kotak gitu, jadi kita ada GL push matrix, GL translative, GL begin juga, GL color 3F juga, GL vertexnya juga ada, terus GLN dan GL pop matrix. Di sini kita juga bikin ada 9 gedung. Untuk gedung yang pertama berwarna orange dengan 2 pintu. Sedangkan gedung kedua ada kuning tua dengan 2 pintu. Kemudian untuk gedung ketiga warna salem dengan 1 pintu. Kemudian untuk gedung keempat berwarna biru muda dengan 1 pintu. Dan selanjutnya ada gedung 5 berwarna hijau besar 2 pintu. Dan di gedung kelima ini ada GL scale F ke atas ya. Di sini GL scale F ini untuk memperbesar bentuk gedung tersebut. Di sini bisa dilihat kan ada XY-nya juga 424 diperbesar menjadi sebesar itu. Kemudian ada gedung ke-6. Gedung ke-6 ini kita buat jadi 4 gedung kecil-kecil berwarna merah dengan 1 pintu. Kemudian gedung ke-7 ada berwarna kuning dengan 2 pintu juga. Kemudian ada gedung ke-8. Gedung ke-8 juga sama dengan gedung ke-6 tadi. Kita buat 4 kecil-kecil merah berwarna merah dengan 1 pintu. Dan selanjutnya gedung ke-9 ukurannya hampir mirip dengan gedung ke-5 berwarna cian, pintunya 2. Itu saja. Untuk codingannya sama seperti kubus-kubus seperti biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian truk. Jadi di sini kita itu membuat 4 truk dengan 1 truk utama yaitu truk gandeng yang nantinya akan kita operasikan, dan ada juga 3 truk lain yang berjalan dari arah yang saling berlawanan. Jadi mulai dari truk gandeng dulu, ini codingannya seperti biasa. Jadi di bagian truk gandeng kita bagi-bagi, ada bagian kepala, ada bagian atas, bawah, samping, kanan, kiri. Terus ada juga, karena ini truk gandeng, jadi kontainernya ada 2, dimulai dari bagian kontainer depan, atas, belakang, sama seperti membuat balok. Ini juga ada codingan untuk gandengannya. Lalu lanjut, ada kontainer belakang juga. Itu. Nah, selain itu ada juga ban. Jadi bannya itu jumlahnya ada 8. Ini ada mulai dari ban kanan. Ini dari ban truk 1 dulu. Terus ada ban truk 2, ban truk ketiga, dan ban truk keempat. Terus juga ban kiri juga sama. Ada truk 1, ban truk 2, ban truk 3, dan ban truk keempat. Selanjutnya ada void truk 1.
if INC sama dengan 0, di sini INC adalah suatu variabel untuk menandakan bahwa truknya ini ketabrak atau tidak. Jadi kalau misal 0 artinya itu dia tidak ketabrak. Lalu ada juga GL rotated, ini angle-nya 90,0,1,0. Terus ada GL translate F jalan 3,0,30. Jalan 3 di sini adalah variabel untuk mengubah X-nya supaya truknya di sini dapat jalan. Lanjut ke bagian warna. Jadi warnanya untuk kontainernya di sini semuanya sama. Untuk kontainer 1, bagian kontainer depan, atas, belakang itu warnanya adalah warna kuning. Lanjut. Nah, di sini untuk codingan masih di truk 1 tadi, else ada GL rotated 90,0,1,0, lalu yang di bawah ada GL rotated 90,1,0,0. Jadi, GL rotated yang kedua ini digunakan untuk menampilkan posisi truk yang diubah menjadi kebalik setelah ada tabrakan tadi. Lanjut. Kita masuk ke truk 2. Ada if INC1, di sini sama seperti INC yang tadi, gunanya masih untuk menandakan bahwa truknya tabrak atau tidak. Lalu ada GL rotated, di sini min 90 karena arahnya berlawanan dengan truk 1. Terus ada juga GL translate F jalan 4. Jalan 4 di sini untuk mengubah X supaya truknya dapat jalan. Lalu masuk ke warna kontainer dari truk 2. Nah, untuk kontainernya sisi depan, atas, belakang sama. Warnanya adalah 0,0,0,5, artinya warnanya biru. Lalu lanjut ke else, masih di truk 2. Jadi GL rotated-nya sama seperti truk 1 tadi, ada 2. Jadi jika tertabrak, posisinya akan berubah. Lalu masuk ke truk 3. Nah, untuk void truk 3 ini sama seperti tadi, ada GL rotated 180,0,1,0. Terus ada GL translate F jalan 5. Jalan 5 sebagai variabel untuk mengubah X supaya truknya dapat jalan. Lalu lanjut ke warna kontainer dari truk 3. Itu warnanya adalah hijau. Lalu untuk selanjutnya, jadi untuk ketiga truk tadi, keempat sebenarnya, keempat itu warnanya berbeda-beda, cuma bagian kepalanya itu sama. Jadi dibedakan dari warna kontainer, dan untuk truk 3 yang hijau itu hanya melakukan jalan lurus dengan kecepatan tinggi dan dia tidak melakukan interaksi dengan truk lain, tertabrak atau yang lainnya. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hendy. Oke. Selanjutnya di sini ada void update 1 sama void update 2. Fungsinya apa? Kalau di sini void update buat kan truk tadi ada truk yang utama tergandeng, terus ada truk 1, truk 2, truk 3. Nah, void update di sini buat ngejalanin otomatis truk 1, truk 2, truk 3 tadi. Pertama ini ada truk 1. Nah, di sini ada 2 if. Yang pertama ini kondisi kalau ketabrak. Jadi kalau truk gandeng kita yang utama berada di posisi X-nya lebih dari 19 sama dan kurang dari 67, dan juga posisi truk satunya itu sama dengan min 29. Maka kalau itu semua ketiga terpenuhi, berarti truk itu ketabrak kan. Jadi nilai INC-nya kita jadiin 1. Kalau enggak, if INC sama dengan 0, truk 3 akan jalan dengan nilai 1, jadi jalannya pelan. Nah, karena kan kita pakai dasarnya itu 400 kali 400. Jadi kalau di koordinat 400 kali 400, jadi kalau panjang dari ujung ke ujungnya 800. Jadi kalau dia udah sampai 400 koordinat 400,
kalau udah lebih dari koordinat 400, dia nilainya kan dikurangi 800. Jadi dia balik lagi ke ujung satunya. Jadi dia akan looping terus, jalan terus. Untuk waktunya 25 milisecond. Selanjutnya update 1 buat jalanin truk 2. Ini sama kondisi ketabraknya. Kayak di update tadi. Terus ini juga sama. Ini kondisi kalau nggak ketabrak. Jadi akan jalan terus. Terus ini kecepatannya 5 jadi lumayan kencang. Dan waktunya 35 milisecond. Update 2 untuk truk 3. Truk 3 karena nggak ada interaksi dengan truk lain. Jadi langsung pakai if yang kedua aja. Kenapa if di sini ada INC sama dengan 0? Karena kalau 1 berarti kan truk 1 ketabrak. Truk 3 itu kalau truk 1 ketabrak, jalannya bakal ketutup sama truk 1. Makanya kalau truk 1-nya ketabrak, truk 3-nya nggak ngapa-ngapain, berhenti. Supaya nggak ada efek truk 3 yang nembus truk 1 gitu. Dan jalannya dengan nilai 7, jadi cepet. Terus ada void display, ini seperti biasa semuanya. Terus ini ada objek-objek yang kita udah buat tadi, ada box, grid 3, grid 1, grid 2, gedung, sampai 9. Terus ini bagian dari tergandengnya, terus ini truk 1, truk 2, truk 3. Nah, lalu di mainnya di sini fungsi tadi yang kita include Windows itu untuk play sound. Di sini kita mainin lagu Harvest Moon, terus kita loop terus lagunya. Sini semuanya biasa. Terus yang tadi update, kita masukin glide timer functionnya di sini. Kita masukin semua. Untuk penjelasan source code-nya segitu saja. Sekarang kita run. Ini suasana kotanya. Truk utama kita itu yang ini, truk yang tergandeng warna merah. Jika kita pencet I maka akan maju, kok K nanti mundur. Nah ini truk 1 yang kuning, truk 2 yang biru, sama truk 3 bentar lagi lewat. Nah itu warna hijau. Sini gedung-gedungnya tadi ada banyak. Interaksi di sini ada beberapa macam, tapi kalau untuk menjalankan semua interaksinya, kita akan biarin truk gandengnya ngalangin jalan. Nah, tadi kelihatan kan, kalau misal dia ngalangin jalan, terus truk 2 yang nabrak, truk 2-nya akan jatuh. Sekarang kita tinggal nunggu truk 1-nya. Nah, itu truk 3 ya muter-muter terus. Karena tadi udah di set kalau udah sampai mentok dia balik ke ujung satu lagi. Nah, itu kalau truk 1 yang nabrak juga, dia akan terbagi juga. Nah, karena tadi di codingan truk 3 ada if INC sama dengan 0, itu kalau nggak ketabrak, kalau ketabrak ini kan INC-nya nilai jadi 1. Jadi truk 3 berhenti. Kalau sudah tabrakan gini, truk gandeng utama kita udah nggak bisa maju lagi, cuma bisa mundur. Sekian, aku balikin lagi ke Vira. Oke, sekian demonstrasi program dan source code dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.